Halo anak-anak, kembali kita belajar fisika dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Kita akan belajar soal-soal dan pembahasannya. Mari kita belajar tentang rumus mengingat kembali. Ini ada sebuah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, kita sebut saja memiliki ketinggian awal HO. Nah, kecepatan awal untuk benda jatuh adalah VO-nya sama dengan 0. Benda akan bergerak dipercepat nih dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi dilambangkan dengan G. Nah, pada detik tertentu atau setelah beberapa detik, kecepatannya akan berubah menjadi VT. VT, kita ingat rumus GLBB sama dengan VO plus A kali T, karena A-nya kita ganti dengan G menjadi VO plus GT. Pada gerak jatuh bebas, VO-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan rumus untuk gerak jatuh bebas, VT sama dengan G kali T. Nah, ini adalah lintasan yang ditempuh ya, oleh benda sama dengan VO kali T ditambah setengah GT kuadrat. Ya, perhatikan ini dari posisi pertama kemudian ke posisi kedua. Nah, tinggi benda setelah beberapa detik kemudian kita tuliskan dengan HT ini sama dengan tinggi mula-mula, yaitu tinggi mula-mula HO dikurangi dengan panjang lintasan yang sudah ditempuh. Panjang lintasannya adalah VO dikali T ditambah setengah GT kuadrat, sehingga HT sama dengan HO atau tinggi mula-mula min VOT plus setengah GT kuadrat seperti ini. Nah, dengan VO sama dengan 0, maka tinggi benda setelah beberapa detik atau setelah T detik sama dengan HO min setengah GT kuadrat. Nah, kita mulai dengan latihan soal yang pertama. Sebutir kelereng jatuh dari atas gedung yang tingginya 50 meter, seperti pada gambar. Hitunglah, ya nanti gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan kelereng pada saat T-nya 2 detik dan pada saat T-nya 3 detik. Yang B, tinggi kelereng pada saat T-nya 2 detik dan pada saat T-nya 3 detik. Untuk yang A, kecepatan setelah T detik sama dengan G kali T. Dengan T sama dengan 2, kita peroleh VT sama dengan 10 kali 2, yaitu gravitasinya 10, T-nya 2. Kecepatan benda adalah 20 meter per second. Pada saat T-nya 3 detik, kita tinggal masukkan ke dalam rumus, masih sama. VT sama dengan 10 kali 3, berarti 30 meter per second. Sekarang tinggi kelereng. Tinggi kelereng adalah tinggi mula-mula dikurangi dengan lintasan yang sudah ditempuh. Ingat, ini kecepatan awalnya 0. Saat T-nya sama dengan 2 detik, tinggi benda adalah 50 dikurangi setengah kali GT kuadrat, T-nya 2. 50 dikurangi 20 sama dengan 30 meter. Ya. Perhatikan gambar, mula-mula 50 meter, setelah 2 detik, kira-kira di sini, ya, 30 meter ketinggiannya dari tanah. Setelah T-nya 3 second, 3 detik, tingginya sama dengan 50 min setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Ini 50 min 45, 5 meter. Ya. Harus diingat bahwa ketika benda jatuh, posisinya seiring dengan berjalannya waktu, posisinya akan makin rendah untuk kemudian nanti akan sampai ke tanah. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Sebutir peluru ditembakkan vertikal ke bawah dari sebuah helikopter dengan kecepatan awal, ini kecepatan awal peluru, 100 meter per second.
dan mengenai tanah setelah 2 detik. Hitunglah A. Kecepatan peluru mengenai tanah. B. Tinggi helikopter. Pada saat peluru ditembakkan, tinggi helikopternya berapa? Oke, kita tulis diketahui. Ini, lihat. Kecepatan awal peluru adalah 100. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Artinya peluru bertambah cepat 10 meter per second setiap detik. T 2 second, dan karena ini mengenai tanah, sampai ke tanah, maka tinggi akhir sama dengan 0. Ya. Mari kita kerjakan. Yang perlu kalian ingat, ini adalah merupakan gerak vertikal ke bawah, karena kecepatan awalnya bukan 0. Kita gunakan rumus PT sama dengan VO plus G kali T. Ya, VO-nya tidak 0, VO-nya ada, yaitu 100. Gravitasi 10, T-nya 2 detik. Sehingga sama dengan 100 ditambah 20, 120 meter per second. 120 meter per second ini adalah kecepatan peluru pada saat mengenai tanah. Kemudian yang kedua, tinggi helikopter. Tinggi setelah T detik itu sama dengan HO, tinggi mula-mula dikurangi dengan lintasan yang sudah ditempuh oleh peluru. Karena jatuh tadi, HT-nya 0 sama dengan HO min VO kali T 100 kali 2 ditambah dengan setengah, G-nya 10, T-nya 2 kuadrat. 0 sama dengan HO dikurangi, ini 200 plus 20. 0 sama dengan HO min 220, kita dapatkan tinggi mula-mula peluru, berarti tinggi pada saat ditembakkan, akan sama dengan tinggi helikopter, yaitu 220 meter. Kita lanjutkan dengan gerak vertikal ke atas. Sebuah benda mula-mula ada di atas tanah, kemudian bergerak ke atas dengan kecepatan awal VO, ya, dilempar ke atas. Benda akan mengalami perlambatan atau kecepatan benda berkurang karena ada gravitasi, sehingga kita tuliskan percepatan sama dengan min G. Nah, beberapa detik kemudian, maka kecepatan benda yang tadi berkurang, Vt sama dengan VO min G kali T. Tinggi benda setelah beberapa detik, kita ingat rumus GLBB, ini adalah tinggi mula-mula ditambah dengan VOT min setengah GT kuadrat. Ini adalah lintasan yang ditempuh. Nah, jika tinggi awal adalah 0, karena dari permukaan tanah, maka kita dapatkan HT sama dengan VOT min setengah GT kuadrat. Nah, kemudian pada saat mencapai tinggi maksimum, ya, ketika benda makin ke atas bergerak akan berhenti di ketinggian maksimum. Vt-nya sama dengan 0. Nah, karena Vt sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan. Vt sama dengan VO min GT. 0 sama dengan VO min GT. Maka akan kita dapatkan T itu sama dengan VO per G. T ini adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai ketinggian maksimum ini. Oke. Nah, jika kemudian waktu ini kita substitusikan ke persamaan untuk mencari tinggi benda, ya, nanti kalian bisa kerjakan, ya, dibuktikan sendiri, akan diperoleh rumus tinggi maksimum benda sama dengan VO kuadrat per 2G. Mari kita pakai untuk mengerjakan soal berikut. Sebutir batu dilemparkan vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah A. Kecepatan batu saat T-nya 3 detik. Tinggi batu saat T-nya 3 detik.
C. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang D. Tinggi maksimum batu. Dan yang E. Tinggi batu saat T-nya 5 detik. Untuk diketahuinya, kalian nanti buat sendiri ya. PT sama dengan VO min G kali T. Ya, dengan T sama dengan 3 detik ini, maka sama dengan 40 kecepatan awal dikurangi 10 gravitasi T-nya 3. Sama dengan 10 meter per second. Kemudian tinggi batu saat T-nya 3 detik, HT sama dengan VOT min setengah GT kuadrat, 40 kali 3, dikurangi dengan setengah kali 10 kali 3 kuadrat, sama dengan 120, dikurangi 45, sama dengan 75 meter. Yang C, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Yang perlu diingat, saat mencapai tinggi maksimum, PT sama dengan 0. PT sama dengan VO min GT, rumusnya kita masukkan 0 sama dengan 40 dikurangi 10T. Sehingga 10T sama dengan 40 dan T-nya 4 second. Kemudian yang D, tinggi maksimum batu. Tinggi maksimum bisa kita gunakan rumus VO kuadrat per 2G. Sama dengan 40, ini kecepatannya, 40 kuadrat dibagi 2 kali 10, sama dengan 1600 per 20, sama dengan 80 meter. Tinggi maksimum yang dicapai oleh batu. Kemudian tinggi batu saat T-nya 5 detik. Oh ya, ini kalian bisa juga menggunakan rumus pada poin B ini untuk menghitung tinggi maksimum ya, dengan T-nya 4 second. Kita lihat di poin yang C tadi. Untuk yang E, tinggi batu saat T-nya 5 detik. Ya, kita harus ingat ya bahwa benda mencapai tinggi maksimum ketika T-nya 4 detik. Artinya, kalau tinggi batu saat T-nya 5 detik, ini sudah melampaui tinggi maksimum dan sedang bergerak ke bawah. Dengan T sama dengan 5, maka ini 40 kali 5 dikurangi setengah kali 10 kali 5 kuadrat. 200 dikurangi dengan 125 sama dengan 75 meter. Ya, jadi di detik ke-3 dengan detik ke-5, tinggi batu sama, yaitu 75 meter. Yang membedakan adalah pada saat T-nya 3 detik batu sedang bergerak naik, sedangkan pada saat T sama dengan 5, batu sedang bergerak turun. Soal berikutnya, sebutir batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second dari atap gedung seperti pada gambar, dan sampai ke tanah setelah 6 detik. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah A. Tinggi atap gedung, B. Tinggi maksimum batu. Yang A, batu jatuh ke tanah, berarti saat mencapai tanah ini tingginya 0. Ya, HT sama dengan HO plus VOT min setengah GT kuadrat. Jadi kali ini ada tinggi awal, tinggi mula-mula, yaitu pada saat dilempar, yaitu HO. HT-nya 0, kita masukkan, VO-nya adalah 20 meter per second, T-nya 6, G-nya 10. Sama dengan HO plus 120 min 180, 0 sama dengan HO min 60, HO atau tinggi mula-mula batu sama dengan 60 meter, yang tidak lain adalah tinggi dari atap gedung. Untuk yang B, tinggi maksimum batu, HT sama dengan HO ditambah VO kuadrat per 2G. HO-nya 60 diperoleh dari jawaban A,
ditambah 20 kuadrat per 2 kali 10 atau 20 sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 meter ya. Jadi tinggi gedungnya 60, kemudian ini tinggi maksimum lemparannya sebetulnya adalah 20, sehingga tinggi maksimum batu diukur dari permukaan tanah ini adalah 80 meter. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum ini kalian juga bisa menggunakan rumus HT sama dengan HO ditambah VOT min setengah GT kuadrat seperti ini. Tentunya dengan terlebih dahulu menghitung waktu yang diperlukan untuk menuju tinggi maksimum ini. Ya, silakan nanti kalian coba sendiri. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan latihan ya. Soal uji pemahaman dari buku cetak halaman 27, nomor 1, 2, dan 3. Kemudian soal di halaman 35, yaitu nomor 13 dan 14. Nanti bisa dibahas dengan Bapak Ibu Guru di kelas masing-masing. Oke, sampai bertemu di materi fisika berikutnya. Tuhan memberkati.